Dengan adanya dibuka jalan JLU itu, otomatis banyaknya nanti UMKM yang bakal adanya di jalan JLU itu. Dan aksesnya juga lebih gampang. Yang pasti sendiri, JLU ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau bukan untuk kepentingan masyarakat, buat apa kita memikirkan industri, logistik, dan lain-lain? Ya, masyarakat itu kan yang bakal tiap hari ya. Melalui itu yang dia tinggal di situ. Sektor mana ya pasti kita mengharapkan untuk sektor masyarakat yang paling diuntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton Kanal Loka, ruang ngobrol santai tentang pembangunan kota Cilegon. Beberapa tahun terakhir warga mulai merasakan satu perubahan yang cukup signifikan di kota Cilegon, yaitu mulai adanya kemacetan. Mobilitas meningkat, kawasan industri terus meluas, aktivitas perdagangan tumbuh cepat, dan ruang kota semakin padat. Lalu muncul pertanyaan besar apa solusi yang sedang disiapkan pemerintah untuk mengalami kemacetan ini? Episode kali ini akan membahas kemacetan Cilegon di tahun 2025, apa faktor utamanya, dan apakah JLU memang menjadi solusi yang realistis. Dan kita sudah kedatangan Kang Dewan kita. Halo Kang Dewan Fahri. Ya. Ya. Tadi enaknya nih dipanggil Kang Dewan, Kang Fahri. Kang Fahri aja. Kang Fahri, oke. Ya, Kang Fahri, gimana tadi perjalanan ke sini untuk menuju sini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, perjalanan lancar ya. Karena memang cuaca Cilegon ini lagi hujan. Jadi sering hujan. Mungkin udah hampir 4 hari atau 5 hari berturut-turut hujan terus. Ada beberapa titik mungkin yang banjir ya Mas ya. Di situ. Alhamdulillah juga, ya keadaan juga lagi sehat. Mas juga gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sehat. Jadi sedikit perjalanan emang, iya sih, mendung-mendung. Mendung-mendung. Di sosial media itu banyak tuh, Cilegon rasa Bogor, Cilegon rasa Bandung. Betul, karena kan bulan Desember ya, jadi ber itu biasanya hujan. Nah, biasanya. Dan ya mungkin momen juga ya untuk kita istirahat, kita lebih fokus buat tahun 2026. Nah, dari Kang Fahri sendiri gitu, ini kan Kang Fahri udah menjabat berapa ya? Udah hampir 1 tahun ya? 1 tahun lebih tepatnya sekitar 1 tahun setengah lah Mas. 1 tahun setengah. Karena kita dilantik tuh bulan September 2024. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang itu, sebenarnya kita nih buat penonton Kanal Loka sendiri, kita tuh mau sedikit tahu gitu tentang Kang Fahri gitu. Sebelum menjabat itu seperti apa gitu? Mungkin dari masa sekolahnya, masa kuliahnya, atau masa itunya bisa tuh diceritakan. Betul. Sedikit cerita silahkan. Saya Fahri Muhammad Rizky, sebelumnya salam kenal, Kang Faal. Saya di sini lahir di Cilegon. Umur saya baru 27 tahun 98 kelahiran saya. Sekolah itu saya di SD Center dulu namanya. Oke, SD Center. Sekarang tuh namanya jadi SDN Pulau Merak. Di situ saya masuk SD Center tuh 2004, lulus berarti kan 2010. Saya lanjut SMP di SMP 3 Tegalwangi. Oke. Oh, itu area saya juga tuh, nggak jauh tuh. Jadi rumah saya di Gerem, jadi masih daerah situ. 2000 berarti kan 2010 masuk SMP, lulus 2013. Saya lanjut SMA di SMA 2 KS. Krakatau Steel atau bisa disebutnya disingkatnya Semandak ya. SMA 2 KS di situ. Masuk 2013, lulus 2016. 2016 saya melanjutkan kuliah sarjana S1 di Jakarta. Lebih tepatnya di Universitas Trisakti. Yang ada di Grogol situ, Jakarta. Ngambil jurusan hukum, Mas. Tapi di situ penjurusan saya lebih ke notaris, ke notariatan. Di situ lulus 2016. Setelah lulus 2016, karena background saya dan orang tua itu ada sedikitnya family business, saya melanjutkan family business itu. Dan akhirnya bisa menjabat jadi DPRD di tahun 2024 ini. Jadi memang perjalanannya itu dari wira swasta ke berpolitik itu memang agak jomplang ya. Antara usaha dengan politik, tapi ya memang ya niat kita juga untuk keluarga, dan niat kita untuk masyarakat, dan niat kita juga baik. Alhamdulillah juga terpilih lah jadi
anggota DPRD 2024 sampai 2029 sementara. Tapi karena ada putusan MK katanya bakal diperpanjang sampai tahun 2031. Kita lihat aja nanti tahun. Ya, 2027 apa 2024. Sedikit agak mengulik gitu buat teman-teman lokal. Tadi kan Kang Fahri sendiri tuh kuliah di Trisakti jurusan hukum gitu. Nah, sebenarnya waktu itu gitu, kepikiran nggak sih emang mau ke arah politik atau emang ya udah emang jurusan hukum aja? Tadi apa perdata per pidana? Masuknya ke perdata berarti. Perdata ya? Notaris soalnya. Kan notarisan. Lebih ke situ ya bidangnya gitu. Lebih ke situ. Waktu itu sempat kepikiran nggak sih mau langsung ke politik gitu? Atau emang udah dari orang tua itu udah arahnya ke bisnis? Kalau ngomongin dari kuliahnya pengen politik atau enggak, yang pasti dengan adanya saya sarjana hukum itu untuk mengamankan family bisnis saya terkait masalah legal-legal, Mas. Di situ awalnya. Tapi karena perjalanannya waktu, ya namanya apa ya, bisa dibilang jodoh itu udah ada yang ngatur, makanya berjodohlah saya terjun ke politik karena masih bersinambungan dengan sarjana hukum yang terkait dengan legal-legal yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin buat penonton kanal lokal juga banyak yang berpikiran, oh biar untuk kuliah di hukum biar bisa mengakali hukum. Justru enggak gitu. Kalau emang teman-teman kanal lokal gitu, kalau yang mengerti hukum justru karena mengerti, jadi kita tahu yang baik untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Apalagi ke bisnis sampai ke pemerintahan. Mungkin itu juga modal juga kan. Betul. Modal juga untuk lanjut ke pemerintahan sendiri gitu. Berarti Kang Fahri sendiri waktu kuliah sendiri tuh tipenya gimana sih? Atau suka kuliah pulang atau berorganisasi atau seperti apa gitu? Kan waktu itu di di Grogol ya? Di Grogol. Grogol. Nah, itu kan daerah-daerah Jakarta Barat tuh terkenal dengan maksudnya terkenal dengan perjuangannya maksudnya. Itu kan daerah-daerah Trisakti kan kampus-kampus perjuangan di situ kan. Mungkin ada sedikit cerita waktu zaman kuliah. Waktu kuliah itu Trisakti lebih detailnya terkait hukum tuh banyak tongkrongan, Mas. Di lingkungan Trisakti itu. Hukum sendiri kalau nggak salah itu ada 30 tongkrongan. Jadi ya habis mata kuliah kita nongkrong di situ, ketawa ketiwi ngebahas ini itu. Jadi kalau ngomongin kupu-kupu ya nggak terlalu kupu-kupu. Karena ya kita itu kuliah yang pertama yang diambil dari ilmunya, yang kedua dari relasinya, Mas. Jadi makin banyak kita bersilaturahmi, makin banyak kita teman, insya Allah rezeki atau bisa dibilang pintu rezeki itu makin banyak terkait peluang rezeki itu ya. Jadi di situ banyak sharing karena kalau ngomongin Trisakti sendiri kan nggak hanya orang Jakarta sendiri yang kuliah di situ, tapi dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Gitu sih, lebih. Berarti tadi menarik sih. Bahas tongkrongan, itu konteksnya tongkrongan tuh organisasi atau emang dia ada blok-blok tertentu gitu? Jadi kalau tongkrongan itu kalau di politik ibaratnya kayak parpol, Mas. Partai politik. Iya. Gitu. Jadi makin besar tongkrongannya makin besar juga secara parpolnya. Kurang lebihnya gitu. Berarti itu ya, kebayang sih, maksudnya sebuah tongkrongan tuh bukan sekedar tongkrongan aja, tapi kayak ada isinya. Ada gitu isinya, kan, gitu. Tongkrongan itu menentukan nanti untuk BEM segala macam presma. Jadi ibaratnya tongkrongan itu kita konversiin dengan partai politik, kurang lebih begitu. Karena dia punya suara. Gitu. Berarti emang dari dulu Kang Fahri sendiri udah mulai terlihat ya dari situ ya gitu. Dari situ banyak belajar lah, Mas. Banyak belajar gitu. Apalagi kalau emang kalau anak sekarang bilang circle-nya itu ya, itu ya orang hukum pasti ketemunya, politik juga nggak beda jauh gitu. Jadi secara circle juga mendukung untuk ke arah politik juga sebenarnya. Banyak belajar juga gitu. Untuk masalah terkait politiknya sendiri gitu. Tapi mungkin teman-teman waktu kuliah udah tahu belum sih Kang Fahri sekarang udah menjabat gini? Mungkin tahunya dari sosmed aja ya, Mas. Mungkin dari sosmed kali ya? Ya alhamdulillahnya sosmed saya itu namanya Dulur Fahri. Dulur Fahri itu bisa dibilang untuk konstituen saya melihat perjalanan saya, untuk melihat agenda saya, kegiatan saya di DPRD. Jadi ibaratnya Dulur Fahri itu kayak konstituen saya untuk melihat perjalanan saya gitu loh. Jadi di sosmed juga saya aktif juga sedikitnya ya. Ada beberapa kegiatan kita upload, ada terkait bencana dan lain-lain kita ngasih informasi juga di sosmed saya. Jadi
mungkin teman-teman saya yang kuliah zamannya seangkatan atau senior saya tahunya mungkin dari sosmed itu. Gitu. Masa saya ngasih tahu ke teman-teman saya, oh saya jadi anggota DPRD kan nggak etis ya. Iya, benar. Jadi biar mereka yang tahu aja sendiri, nggak mau saya kasih tahu buat apa gitu kan. Dan memang kadang kalau dipikir sekarang itu kan beda tipis ya, flexing sama emang dokumentasi itu beda tipis tuh. Betul. Jadi ya tadi mungkin tidak secara langsung memberitahu, cuma mungkin dilihat secara sosial media. Dan mungkin juga sosial media kan sekarang jadi bahan atau media dokumentasi kegiatan juga kan. Dan banyak juga mungkin penonton Kanal Loka jangan menganggap kalau anggota dewan atau seseorang itu posting di sosial media itu pamer. Itu salah satu, justru kalau kita anggota dewan ataupun aparat negara gitu posting itu justru kita jadi tahu kegiatannya dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Oke. Berarti dari tadi ngobrolin kuliah dan ternyata emang cukup aktif gitu. Berarti udah mulai mengerucut ya, dari itu udah mulai aktif dari organisasi tadi, tongkrongan-tongkrongan, mengerucut ke mungkin ke BEM juga gitu nggak, sejenis itu nggak ya? Nggak. Oh nggak ya? Nggak. Cuma emang fokus di tongkrongan-tongkrongan. Di tongkrongannya aja, jadi lebih kayak di balik layar aja mas. Kalau saya sendiri. Emang gitu. Man behind ya, istilahnya man behind gitu, main di belakang ya jadi. Nah berarti dari situ udah mulai lanjut, pada akhirnya lulus di tahun 2016 dan ini masih udah berarti tahun. Kan hampir 8 tahun ya setelah after saya lulus. Di 2024 baru jadi anggota dewan, jadi selama 8 tahun itu ya mulai bisnis sambil merambah politik juga gitu mas. Dari bisnis itu mulai, berarti kalau dari bisnis sendiri itu sekitar 4 tahunan juga ya sampai ke politik, atau sambil berjalan? Kalau ngomongin bisnis udah udah di treatment sama orang tua, dikasih tahu sama orang tua itu masih zamannya SMP SMA mas, mau lulus SMA itu udah dikasih tahu sedikitnya. Karena bisa dibilang ya sedikit itu ya mas ya, sedikit flashback orang tua itu merantau ke sini itu bisa dibilang namanya merantau kan dari kampung halaman ke sini yang nggak punya apa-apa mas. Ya alhamdulillahnya merantau ke sini mungkin jodohnya dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ya alhamdulillah sekarang sedikitnya ada lah dibandingin sebelum merantau gitu mas. Mungkin di situ ya, makanya di situ orang tua treatment ke anak-anaknya luar biasa untuk secara usahanya. Karena harapannya usaha ini yang dirintis sama orang tua bisa lebih ekspansinya lebih banyak ya, dengan anaknya disekolahin sampai sarjana dan lain-lain gitu. Mungkin di situ. Oke. Berarti kita mulai mengerucut ke pembahasan kota Cilegon gitu. Berarti tadi udah punya background hukum, udah punya background bisnis juga dari orang tua, dan di 2024 kemarin dilantik. Betul. Oke. Dan sekarang di Komisi 4 jadi yang membidangi pembangunan infrastruktur. Betul. Nah, sebenarnya tadi sesuai pembahasan kita gitu tentang urgensi JLU gitu. Nah, sebenarnya kita mau Kanal Loka mau nanya gitu. Menurut pandangannya dari anggota DPRD gitu, dari Kang Fahri sendiri gitu. Apa sih gitu akar utamanya gitu? Kan Cilegon tuh mulai padat gitu. Di sisi lain kita alhamdulillah berarti ekonomi sangat berkembang pesat, mobilitas berputar cepat gitu. Tapi itu ada efek sampingnya gitu. Dari mobilitas itu adalah kemacetan. Nah, menurut Kang Fahri gitu, dari kemacetan dalam 5 tahun terakhir gitu, itu gimana sih pandangan dari Kang Fahri sendiri gitu? Akar utamanya seperti apa gitu? Kalau ngomongin akar ya mas ya, kita lihat 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir. Jadi kalau saya lihat itu kalau di Cilegon itu macetnya itu yang di jam-jam tertentu, yaitu yang pertama di jam berangkat kerja karena bebarengan sama anak sekolah sama berangkat kerja. Yang kedua terkait pulang kerja mas. Jadi memang kalau Cilegon sendiri kemacetannya belum terlalu parah karena cuma di jam-jam tertentu. Nah, kok bisa dibilang kemacetan ini atau bisa dibilang cuma jam-jam tertentu? Karena salah satu faktornya terkait parkir liar di bahu jalan. Itu mungkin salah satu faktor adanya kemacetan di jam-jam tertentu itu bisa jadi faktor. Nah, dari situ
harapannya karena kita ini Komisi 4 mitranya dengan salah satunya Dinas Perhubungan, saya sih berharap Komisi 4 juga untuk menertibkan parkir-parkir liar yang ada di bahu jalan. Karena itu mempengaruhi terkait ya mobilitas kita selama di jalan ya. Terkait perjalanan ini kan, dengan adanya kemacetan ini kan yang tadinya 5 menit jadi 10 menit, jadi menghambat sedikitnya menghambat produktivitas kita di situ sih Mas. Akar masalahnya salah satunya terkait parkir liar di bahu jalan. Iya sih, dari 5 tahun ke belakang itu saya juga ngerasa itu. Dulu kayak berangkat dari rumah saya sampai Simpang itu paling 5 menit. Iya. Sekarang kok jadi 15 menit gitu. Jadi 15 menit. Bahkan kadang di momen tertentu bisa sampai 20 menit. Iya. Gitu. Dan itu ternyata dikulik ternyata dari banyak faktor ya. Banyak faktor dan juga ya Mas ya. Kita tahu juga Cilegon ini salah satu kota industri. Jadi walaupun memang kotanya bisa dibilang kota Cilegon kan disebutnya kota lurus ya. Yang dimana dari PCI sampai Merak itu jalannya lurus saja sebenarnya kan di situ. Nah, dengan adanya kota yang cuma sebatas kota lurus, tapi ekspansi perusahaan-perusahaan itu makin banyak di kota Cilegon ini. Banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Cilegon, banyak ekspansi ke arah sono. Nah, atau otomatis kan perusahaan ini mempunyai apa ya, bisa dibilang pekerjanya, dan banyak juga kan pekerjanya yang bawa mobil, bawa motor. Di situ sih harapan kita terkait perusahaan ya Mas, kita ngomongin perusahaan. Harapan kita untuk perusahaan-perusahaan ini yang detailnya terkait mobil operasional itu bisa berplat A. Jadi jangan di luar plat A, karena harapan kita dengan adanya mobil ini, mobil operasional perusahaan, salah satu perusahaan berplat A, untuk retribusi terkait pajaknya Mas, pajak kendaraan, karena itu salah satu untuk menambah PAD kita. Jadi harapannya kita DPRD, eksekutif, itu untuk menghimbau dan mendorong untuk perusahaan-perusahaan ini, setiap mobil operasionalnya ini berplat A. Beli mobilnya di sini, karena ya mobilitas dia kan ya tiap harinya kan di kota Cilegon. Harapannya kan bisa ya sedikitnya membantu atau menambah PAD kita ke kota Cilegon di situ. Iya sih. Kalau saya perhatikan juga beberapa mobil angkutan karyawannya memang platnya sesuai kantor pusatnya ya, biasanya gitu ya gitu. Biasanya cuman dari DPRD sendiri berharap menghimbau gitu untuk dipindahkan dengan plat A, apalagi Cilegon itu. Dengan Cilegon gitu. Berarti emang iya sih, maksudnya dalam artian dia memakai jalan sini gitu, masuk juga ke PAD dari kota Cilegon sendiri. Oke, berarti dari jawabannya Kang Fahri sendiri gitu tentang kemacetan Cilegon, untuk problem ini dipandang dari DPRD gitu, seberapa serius gitu, atau urgensinya di level mana gitu? Atau bisa di rendah, menengah, atau udah tinggi gitu? Kalau ngomongin serius, sangat serius Mas. Namanya apa ya, bisa dibilang setiap namanya kota, kalau misalkan memang itu infrastrukturnya emang diimbangi dengan tidak adanya kemacetan, salah satu poin plus untuk suatu kota itu, kita bisa mobilitas kemanapun tidak adanya macet. Harapannya di situ bisa transportasi publiknya bisa ditingkatkan kembali sama pemerintah kota Cilegon terkait transportasi publiknya, karena transportasi publik itu kita tahu juga di kota-kota besar kayak di Jakarta kan pengaruhnya sangat besar Mas. Kayak ada Jaklingko, ada Transjakarta, ada MRT dan lain-lain. Tapi memang kalau untuk Cilegon ke arah sana belum sih, tapi bisa sedikitnya mengambil implementasi dari kota-kota besar, melihat dari transportasi publik apa nih yang pas untuk jalanan di kota Cilegon, karena itu mempengaruhi juga ya terkait kemacetan. Kan namanya transportasi publik, contohnya angkutan umum, kan dia bisa menampung ya 5-10 orang, itu kan bisa jadi menghemat ruas jalan pastinya. Di situ sih mungkin salah satu kita mendorong untuk meningkatkan lagi terkait transportasi publiknya untuk pemerintah kota Cilegon. Mungkin dari Kang Fahri sendiri kepikiran nggak gitu, bila mengambil dari kota lain gitu, yang bisa jadi acuan kota Cilegon yang mirip-mirip, bisa dari Eropa, Amerika, atau di kota lain di Indonesia, ada nggak sih referensi itu?
Kalau referensi saya sih sebenarnya lebih kayak yang kita ada aja dulu ya di Cilegon ya. Yang kita ada kan sementara ini cuma angkutan umum ya, angkot ya. Karena kan angkot sendiri ada 4 jurusan ya Mas ya. Benar. Ada yang warna merah itu arah dari Merak ke Cilegon. Ada warna putih itu dari Cilegon ke Anyer. Ya, putih atau silver ya? Ya. Ada lagi juga ungu itu dari Cilegon ke PCI. Ada lagi biru itu dari Cilegon ke Serang, Kabupaten Serang. Jadi kalau melihat dari yang ada di Cilegon sih harapannya kita bisa implementasikan ke Jaklingko itu Mas. Karena kalau Jaklingko sendiri di Jakarta dia udah masuk ke jalan-jalan kecil Mas. Iya, per kecamatan itu masuk ke dalamnya. Iya, kalau di Cilegon sendiri kan masih banyaknya itu trayeknya ke jalan-jalan protokol aja. Untuk ke dalamnya kayak ke kampung, ke gang mana itu belum. Harapannya bisa dibuat trayek baru untuk ke arah jalan-jalan kecil gitu. Jadi biar kita turun dari angkot nggak harus naik ojek segala macam. Jadi udah sampai depan rumah atau gimana kan bisa. Jadi menghemat juga Mas. Nggak ada transit gitu. Mungkin itu salah satunya. Yang bisa jadi acuan ya. Dan emang apalagi dengan seperti jalan itu bisa terintegrasi. Bahkan ada kartu-kartu itu untuk menjadikan itu gratis ya. Tadi kan sedikit acuan gitu, terinspirasi dari Jaklingko. Tapi kalau terlihat dari situ untuk Kota Cilegon masih bisa possibility bisa dilaksanakan, ada nggak? Ada kemungkinan itu nggak gitu? Atau kalau dari saya cerita sedikit, kalau Jaklingko sendiri kan banyak dibikin koperasi, bekerja sama bank untuk kartunya dan lain-lainnya. Apakah itu bisa diterapkan di Kota Cilegon ini? Kansnya ada Mas. Kansnya ada untuk kita implementasikan ke Jaklingko. Tergantung kita, DPRD sama eksekutif ini berkolaborasi. Terkait pemerintah ini berkolaborasi, penting nggak sih? Maksudnya secara transportasi umum ini masuk ke gang-gang itu, kalau menurut saya sih DPRD sendiri, Komisi 4 sendiri mendukung Mas. Karena juga bisa jadi efisiensi untuk waktu, untuk masalah biaya. Kan namanya angkutan umum kan lebih murah ya dibandingin angkutan yang lainnya gitu. Dan juga sebenarnya di pemerintah Kota Cilegon tuh ada namanya Bus Trans Cilegon Mas. Itu ada beberapa halte yang udah dibangun. Tapi kok bisa mangkrak? Maksudnya kok bisa mangkrak nih karena apa? Kalau saya lihat di berita minimnya penumpang. Nah, minimnya penumpang ini kan kita bisa juga menanyakan ke penumpang itu kenapa kok nggak mau? Padahal di situ pemerintah udah menyiapkan terkait bus Trans Cilegon. Kenapa? Apa karena memang kenyamanannya kurang atau memang secara trayeknya kurang atau gimana? Kan dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat ini kita bisa tahu Mas. Namanya kita bisa dibilang anggota DPRD kan nggak mungkin tutup telinga terkait masukan-masukan atau kritik-kritik dari masyarakat sendiri, karena masyarakat sendiri yang merasakan itu juga gitu loh. Kita juga butuh masukan. Nah dari situ, dari masukan-masukan atau kritik-kritik dari masyarakat, kita bisa mengembangkan atau meningkatkan lagi secara mungkin dari kenyamanannya, mungkin dari trayeknya, atau mungkin yang lainnya juga Mas. Karena memang itu sangat disayangkan ya dengan adanya bus yang udah ada, bus Trans Cilegon itu, tapi nggak dijalankan. Mungkin di situ Mas masukan saya untuk pemerintah untuk ditingkatkan lagi terkait transportasi publiknya. Itu salah satu mengurai kemacetan yang ada di Kota Cilegon. Buat penonton kanal Loka juga sedikit di highlight, di Kota Cilegon sendiri sudah ada ya moda transportasi seperti Transjakarta, itu namanya Trans Cilegon, dan ternyata memang belum maksimal ya. Belum maksimal. Dan dari DPRD sendiri sudah mengimbau juga ya ke eksekutif? Sudah mengimbau ke eksekutif, ke dinas terkait, karena kan disebut juga ya terkait masalah transportasi itu. Tambah juga mitra kita salah satunya ya di situ udah banyak ya sama-sama cari solusi Mas. Tapi memang ya mungkin ya perlu kita dorong lagi, kita kencengin lagi untuk dijalankan lebih biar agar maksimal terkait bus Trans Cilegon ini gitu sih. Dan mungkin bisa bayangkan ya penonton kanal Loka, kalau udah terintegrasi itu enak banget, dari pelabuhan, terminal gitu, lanjut sampai mungkin ada halte di Grogol, halte sekolah SMP, terus nyambung, dan itu kota itu akan lebih tertata ya, dan itu lebih rapi gitu. Lebih rapi, mengurai kemacetan juga Mas.
namanya transportasi umum ya kapasitasnya besar ya, banyak ya bisa menampung penumpang itu di situ sih. Tadi kita udah sedikit membahas tentang tipis-tipis ya itu pembahasan tentang angkutan umum di Cilegon ya, dan mungkin itu juga bisa jadi inspirasi buat menjadi solusi juga kan. Bagaimana sebenarnya Cilegon sendiri sudah membuat Trans Cilegon gitu untuk menjawab pertanyaan tadi itu yang terintegrasi, bahkan nanti mungkin kalau ada sejenis Jaklingko itu akan lebih baik lagi gitu. Nah, tapi dari Kang Fahri sendiri saya dapat mungkin berita atau media atau isu mungkin ya kita sebut itu ada pembangunan JLU atau Jalur Lingkar Utara. Mungkin teman-teman sendiri kita flashback sendiri, jalur utama Cilegon kan sudah ada. Kita terakhir itu pembangunan itu jalur Lingkar Selatan, dan sekarang ada isu yang dihidupkan itu JLU, Jalan Lingkar Utara. Nah, dari Kang Fahri sendiri gitu. Dari saya pribadi teman nanya, ini apakah isu apa memang sudah direncanakan? Ya, jadi sudah direncanakan sebenarnya Mas terkait JLU ini. Jadi memang JLU ini Jalan Lingkar Utara yang dimana yang dilalui yang terdampak dari 4 kecamatan. Termasuk dapil saya sendiri. Dapil saya kan dapil 4 Grogol Pulau Merak. Jadi JLU ini ada 4 kecamatan yang bakal dilalui, yaitu Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang, sama Kecamatan Cibeber. Yang dimana itu aksesnya kalau Mas tahu, keluar pintu tol Merak, nggak jauh dari situ, itu nembusnya nanti bakal ke Bojonegara. Ya benar. Jadi menghubungkan antara kota Cilegon dengan Kabupaten Serang. Nah, itu JLU sendiri itu panjangnya kurang lebih 12,50-an kilometer. Nah, kalau ngomongin isu, ini udah jalan Mas terkait JLU ini. Jadi di APBD 2026 itu dianggarkan sekitar 35 M. Untuk apa? Untuk pembebasan lahan. Karena proses sekarang bisa dibilang JLU ini masih banyak lahan-lahan yang belum dibebaskan. Jadi pemerintah kota ini masih fokus untuk pembebasan lahan tersebut. Dari total keseluruhan itu yang belum dibebaskan untuk nilai sendiri ya, untuk nilai sendiri kurang lebih hampir 70 miliar. Makanya 2026 ini dianggarkan setengahnya dulu 35 miliar. Nanti 2007 dianggarkan lagi 35 miliar untuk fokusnya kita ke pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan sekarang ini masih menclok-menclok, Mas. Itu juga jadi apa ya? Jadi ya yang mempunyai tanah, namanya tanah kan nilainya setiap tahunnya bakal naik ya, Mas. Fluktuatif akan naik. Dan masalah pembebasan ini di daerah manapun pasti akan seperti ini. Apalagi ini pembebasannya nggak serentak, otomatis kan nggak bisa yang pembebasan tahun ini disamakan sama pembebasan harganya ya. Rate-nya nggak bisa disamakan dengan pembebasan sebelumnya. Pasti kan ya masyarakat mengetahui lah terkait itu adanya kenaikan nilai NJOP dan lain-lain di situ, Mas. Berarti isu ini sudah langsung dijawab sama Kang Fahri sendiri ya? Ternyata sudah dianggarkan dan sudah direncanakan dan sudah dianggarkan. Betul. Dan sudah berprogres atau emang masih rencana gitu? Udah berprogres. Karena yang saya bilang tadi untuk pembebasan lahannya itu belum secara clear 100%. Berarti emang lagi fokus di situ ya? Fokusnya ke situ dulu karena kalau kita ngebangun yang udah dibebaskan karena tanahnya ini nggak itu Mas, nggak rata, menclok. Aktualnya seperti sebelah itu. Sini sudah, sebelah sini belum, tapi ininya udah gitu, belang-belang gitu. Kalau mau proses pembangunan sendiri agak repot, makanya pemerintah sendiri dan kita mendorong untuk fokus ke pembebasan lahan aja dulu, karena untuk pembangunannya agar lebih enak lah di situlah. Berarti dari kita ngebahas tadi ya kemacetan sendiri, apakah JLU ini akan menjadi solusi terbaiknya gitu untuk kemacetan Cilegon sendiri? Kalau ngomongin solusi mungkin salah satunya Mas. Tapi kalau ngomongin adanya sekarang kemacetan Cilegon dengan adanya JLU belum tentu kemacetan itu jadi terurai. Jadi bisa dibilang JLU ini salah satu untuk mengurainya kemacetan, tapi bukan jadi saya bilang bukan jadi menghilangkan kemacetan, tapi mengurai kemacetan. Di situ.
Karena yang bakal terdampak sendiri yang bakal dilalui dari 4 kecamatan itu warga sendiri. Yang mungkin rumahnya daerah Bojonegara atau mungkin daerahnya Kecamatan Jombang, dengan adanya akses itu bisa nggak melewatin jalan protokol tapi lewat jalan JLU itu. Iya. Itu sih, Mas. Berarti dari situ sudah terbayang sih dari saya pribadi gitu. Kalau itu dibuka ya tadi jalurnya dari Jombang, Cibeber, dari Grogol, nyambung ke Purwakarta, nyambung lagi ke Jombang, nyambung lagi ke Cibeber. Oke. Dari situ kan udah kebayang area-areanya itu potensial semua itu, daerah-daerah potensial semua dan itu mungkin nggak sih dari jalur itu tuh dari Kang Fahri sendiri melihat gitu sudut pandangnya mana sih yang lebih diuntungkan dari itu industri logistik atau warga? Okay. Kalau ngomongin namanya jalan ya Mas, ya, benar. Otomatis kan ya masyarakat juga ikut bukan terdampak ya, tapi ikut merasakan dengan adanya jalan itu akses. Kalau diuntungkan semuanya diuntungkan dari industri, dari logistik dan dari masyarakat sendiri. Kalau contohnya dari masyarakat sendiri dengan adanya misalkan dibuka jalan JLU itu otomatis banyaknya nanti UMKM yang bakal adanya di jalan JLU itu, dan warga-warga yang punya tanah mungkin daerah JLU otomatis harganya juga bakal naik dan aksesnya juga lebih gampang. Yang pasti sendiri JLU ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau bukan untuk kepentingan masyarakat, buat apa kita memikirkan industri logistik dan lain-lain? Karena ya masyarakat itu kan yang bakal tiap hari ya melalui itu, yang dia tinggal di situ. Ya misalkan memang ada rumah masyarakat yang terdampak terus digusur kan jadi kasihan juga ya Mas ya. Mungkin di situ sektor mana ya pasti kita mengharapkan untuk sektor masyarakat yang paling diuntungkan. Bahkan mungkin kalau kita kaitkan dengan industri pun pada akhirnya dari industri itu kan ke masyarakat juga kan berkaitan sendiri gitu. Dan memang dari DPR pasti berharap itu akan berdampak positif ya. Pasti dari segi tadi kemacetan bergeser, terurai gitu, terus dari perekonomian bergerak gitu, dan kita sudah bisa bayangkan minimal kalau ngebuka jalan itu minimal pasti di Cilegon tuh ada warung kecil itu udah menghidupkan UMKM gitu. Ya mungkin kalau ngomongin industrinya, kalau misalkan adanya industri di Jalan JLU itu kan otomatis bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, itu juga bakal yang diuntungkan juga masyarakat lagi gitu loh Mas. Gitu sih. Oke, berarti kalau sedikit mengkritisi itu, sebenarnya kan kita sudah punya proyek serupa itu, JLS gitu. Apakah akan serupa seperti itu, atau memang ada sedikit perbedaan itu dari JLU dan JLS sendiri? Ya harapan dari saya sendiri sih, kan kita udah ada namanya JLS. JLS ini kan kita ketahui yang aktualnya kan jalannya luar biasa ya Mas ya. Iya benar. Banyak lubang dan lain-lain. Harapannya dengan adanya JLS ini jangan sampai JLU jadi kayak JLS yang dimana secara infrastrukturnya kurang. Harapannya JLU ini jadi lebih baik, jangan seperti JLS. Mungkin di situ masukan saya. Ya. Berarti dari DPR sendiri menghimbau itu dijadikan pelajaran lah untuk yang JLS. Jangan sampai masuk ke lubang yang sama Mas. Itu. Dan ya kita lihat sendiri gitu dari di luar tadi JLS itu bentuknya seperti apa, cuma emang dari situ kan kita membuka juga rezeki kan, dari itu mulai hidup tuh dari jalanan gitu. Akses yang Serang Cilegon itu yang awalnya tertutup jadi tergabung sampai bahkan ya tembusnya kan ke Anyer. Itu salah satu dampak yang terlihat nyata itu. Betul. Dan itu semoga juga bisa berdampak sejenis itu dari nanti proyek yang JLU sendiri. JLU juga, dan juga kita lihat sekarang kayak apa ya, setiap Idul Fitri kan Pelabuhan Merak ini kan nggak menampung ya Mas ya. Iya benar. Menampung dengan adanya Pelabuhan Merak ini biasanya dibagi Mas. Pelabuhan Merak dibuka, terus Pelabuhan Pelindo dibuka, sama Pelabuhan di Bojonegara dibuka. Jadi dengan adanya JLU juga bisa jadi akses untuk mengurai kemacetan waktu nanti Idul Fitri juga. Secara nasionalnya juga berefek, nggak hanya sekota Cilegon aja. Gitu sih. Ya, tetangga terdekat Kabupaten Serang juga terkena gitu. Nasional juga kena dan ya semua kebagian gitu. Oke. Berarti tadi dari JLU sendiri sudah salah satu menjadi solusi kemacetan, sudah direncanakan dari DPRD sampai eksekutif juga, dan nah dari sini sejauh mana sih
Kang Fahri sebagai anggota DPR itu mendorong pengembangan ini atau mengawasinya gitu? Seperti apa? Sudah sejauh mana? Kalau kita sendiri kan tugasnya anggota dewan kan ada 3 ya Mas ya. Kita biasanya sebutnya BCL, budgeting, controlling, sama legislatif. Kalau kita sendiri udah sampai mana, ya kita cuma sebatas monitoring aja Mas. Terkait JLU ini, apakah memang harganya ini memang udah nggak jauh dari sebelumnya atau bagaimana? Mungkin di situ bisa jadi monitoring untuk kita melihat secara aktualnya terkait pembebasan lahan sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti dari DPRC sudah memonitoring ya terkait itu, dan pasti harapannya akan berjalan dengan baik, dan sudah pasti berdampak baik juga bagi masyarakat. Oke. Pembahasan JLU sebenarnya sudah selesai gitu, dan sebenarnya saya mau nanya dari Kang Fahri sendiri. Jika dari Kang Fahri sendiri ditanya gitu, diminta 3 hal gitu, prioritas untuk tahun ke depan gitu, langkah yang realistis untuk Cilegon tidak menjadi macet, apa aja itu? Nyambung sebenarnya Mas dari kita awal tadi sampai sekarang. Yang pertama terkait parkir atau bisa dibilang parkir liar Mas, yang ada di bahu jalan itu. Karena mempengaruhi mobilitas kita. Yang tadinya 2 jalur mungkin adanya parkir liar jadi 1 jalur. Itu kan salah satu kemacetan juga. Itu yang pertama. Yang kedua terkait harapannya di jam-jam tertentu berangkat kerja, pulang kerja, tim atau di sub ini bisa personel di sub ini bisa mengawasi di titik-titik tertentu yang memang di situ rawan kemacetan. Itu salah satunya. Karena juga kita melihat sekarang sebelum jam 12 malam itu truk itu nggak boleh masuk dalam protokol Mas. Karena diawasi betul sama di sub. Maupun yang mau masuk lewat sini Gigir Cilegon ya sekarang ya, monumen. Tuh monumen Gigir Cilegon. Nanti di sub juga mengawasi yang ada di lampu merah PCI. Ya, perempatan. Ya, jadi memang itu salah satu efek besar. Efeknya kerasa Mas dengan adanya di sub orang-orang di sub itu jaga pos di setiap tempat rawan kemacetan itu. Yang ketiga mungkin ya karena memang ini udah berjalan, ya kita jalankan JLU itu. Karena itu untuk salah satu mengurai kemacetan di Kota Cilegon. Mungkin itu ada 3 poin itu Mas. Oke. Terima kasih Kang Dewan. Sebenarnya dari tiga hal yang prioritas utama, dan itu saya simpulkan. Jadi dari Kang Fahri sendiri gitu, apa yang diprioritaskan tadi ya? Parkir liar, terus jam operasional berangkat kerja, diawasi, sama jam operasional truk gitu ya? Ya, maksudnya di situ ada ada personel-personel di sub yang berjaga di situ Mas. Oke, berarti bukan cuma aturan aja, tapi beneran dijaga gitu ya? Beneran dijaga. Dan terakhir solusi ininya ya, gongnya gitu istilahnya, terakhir itu emang JLU, dan itu kemungkinan akan menjadi solusi terbaik ya untuk realistis. Mengurai menghilangkan enggak ya? Oke, itu solusi realistis dalam 3 tahun bahkan 5 tahun ke depannya. Betul. Siap. Terima kasih Kang Fahri sudah datang ke Kanaloka di sini. Ya, terima kasih juga udah diundang Mas Faal. Faal ya. Mas Faal. Terima kasih ya, harapannya di sini nggak hanya podcast ini aja, harapannya nanti ke depannya kita juga bisa podcast lagi, bisa silaturahmi lagi ya, untuk kanal sendiri bisa makin Kanaloka bisa jadi media yang lebih sukses lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengundang saya. Siap. Oke, terima kasih penonton Kanaloka. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih baik dengan komen, like, dan subscribe di channel Kanaloka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.